kembali lagi di Pantas Channel, Kupas Tuntas. Nah, jadi di video ini aku akan mengupas tuntas soal-soal tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, seperti yang aku udah jelaskan di video sebelumnya, pengetahuan kuantitatif itu berisi soal-soal matematika dasar. Jadi, kalian harus paham dulu mengenai materi matematika dasar. Nah, materi matematika dasar itu nanti akan aku jelasin di video selanjutnya. Di sini kita khusus membahas soal-soalnya terlebih dahulu biar kita paham bagaimana jenis-jenis soalnya. Oke, tonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung saja soal nomor 1. Nah, di sini kan ada 5 pangkat 8, 5 pangkat 6, 5 pangkat 6. Berarti kita bisa keluarin yang 5 pangkat 6-nya. Menjadi 5 pangkat 2 dikurang 1 tambah 72 bagi 5 pangkat 6 ditambah 3. Langsung kita 5 pangkat 6, 5 pangkat 2 sama dengan 25 kurang 1 sama dengan 24 ditambah 72 dibagi 5 pangkat 6 tambah 3. Nah, kalau kita keluarin yang 24-nya kan bisa 72 bagi 24 sama dengan 3, jadi 24 dalam kurung 5 pangkat 6 ditambah 3 dibagi 5 pangkat 6 ditambah 3. Nah, 5 pangkat 6 tambah 3 bisa dimatikan, jawabannya 24 sama dengan B. Oke, lanjut soal nomor 2. Di sini ada diketahui 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat per 5 kali 24 dikurang 16,67% dikurang 0,67. Nah, di sini ada pecahan biasa, persen, dan desimal. Maka kita ubah dulu semua ke pecahan biasa biar lebih mudah. Seperti itu. Lanjut. Nah, 17 kuadrat kurang 13 kalau dijabarkan jadi 17 tambah 13, 17 kurang 13 per 5 kali 24 dikurang 16,67% dikurang 0,67 sama dengan 30 kali 4 per, nah ini tetap aja 5 kali 24 kurang, nah 16,67% ini itu sering keluar. Dia biasa itu setara dengan 1/6 kurang, nah 0,67 juga sering keluar, jadi dihafal aja ya. Ini setara dengan 2/3. Nah, 30 kali 4 sama dengan 120, 5 kali 24 sama dengan 120, berarti 120 bagi 121 kurang 1/6 kurang 2/3 sama dengan 6. Nah, ini penyebutnya semua kita samakan menjadi 6. Dari 6/6 kurang 1/6 dikurang, nah 3 kali 2 ber-6 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4/6. Maka 6 kurang 1 kurang 4 sama dengan 1/6. Kita desimalkan karena optionnya desimal menjadi 0,6167. Jadi jawabannya A. Oke, langsung soal nomor 3. Nah, ini biasanya soal-soal pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh beberapa orang dalam waktu beberapa hari ini sering keluar di ujian. Nah, materinya ini antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, langsung kita kerjain. Oke, di soal diketahui 8 orang pekerja dapat menyelesaikan dalam waktu X hari. Kemudian ditanya, Y orang dapat menyelesaikan 14 hari. Y ini berapa? Seperti itu ya. Nah, dari soal ini dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Seperti itu. Nah, kenapa berbalik nilai? Karena di dalam suatu pekerjaan, jika semakin banyak orangnya, maka pekerjaan itu dapat diselesaikan lebih cepat. Makanya kita memilih berbalik nilai. Oke, jadi langsung saja 8 per Y sama dengan, karena berbalik jadi 14 di atas, 14 per X. Nah, dikali silang,
sama dengan Y sama dengan 8X per sama dengan 4 per 7X. Nomor selanjutnya, nah di sini aku akan mengambil contoh soal tentang laba dan rugi. Karena soal seperti ini juga sering muncul di setiap ujian. Oke, langsung kita kerjain. Oke, langsung saja kita tulis terlebih dahulu harga belinya. Harga beli di soal dijelaskan dia membeli sebesar 900.000. Kemudian harga jualnya ada dua jenis. Yang pertama 50 liter dikali 12.600 sama dengan 630.000. Kemudian yang kedua 30 liter dikali 11.400 sama dengan 342.000. Jadi jumlah semua harga jualnya sama dengan 972.000. Nah, karena kita lihat lebih besar harga jual dan harga beli, berarti dia laba atau untung. Jadi labanya sebesar harga jual dikurang harga beli. Sama dengan 972 dikurang 900.000 sama dengan 72.000. Karena yang ditanya persentase laba atau rugi, jadi kita buat persen labanya sama dengan laba per harga beli dikali 100%. Sama dengan labanya tadi ada sebesar 72.000 dibagi 900.000 harga beli dikali 100%. Nah, nolnya bisa kita matikan untuk mempercepat perhitungan. 72 dibagi 9 sama dengan 8%, laba B. Lanjut ke soal terakhir. Nah, di soal terakhir ini aku ngambil contoh soal tentang bangun ruang. Jadi diketahui di sini dua buah kubus panjang rusuknya berselisih 3 cm dan luas permukaannya berselisih 240 cm kuadrat. Jadi panjang rusuk kubus yang lebih besar adalah jadi ada dua kubus. Kita harus membandingkannya. Oke, di soal diketahui selisih panjang rusuk kedua kubus sama dengan 3 cm dan selisih luas permukaannya sebesar 240 cm kuadrat. Jadi ingat kembali rumus luas permukaan kubus adalah 6R kuadrat. R-nya itu panjang rusuk ya. Maka selisih luas permukaan kedua kubus sama dengan 240 cm kuadrat. Lalu kita masukkan ke rumus 6R2 kuadrat dikurang 6R1 kuadrat sama dengan 240 cm kuadrat. 6-nya kita keluarin, R2 seperti rumus yang nomor 1 tadi, R2 dikurang R1 dikali R2 ditambah R1 sama dengan 240 cm kuadrat. Nah, 6-nya kita bagi R2 kurang R1 kali R2 tambah R1 240 dibagi 6 sama dengan 40 cm. Nah, R2 kurang R1 tadi kan udah diketahui 3 cm. 3 dikali R2 tambah R1 sama dengan 40 cm. Maka R2 tambah R1 sama dengan 40 dibagi 3. 40 per 3 cm. Nah, kita masukkan persamaan pertama tadi. R2 yang di atas ya, R2 dikurang R1 sama dengan 3, maka ini kita jumlahkan didapat 2 R2 mati dengan 40 per 3 tambah 3. Nah, 3 ini kita samakan penyebutnya, berarti dikali 3 menjadi 9 per 3, maka 40 per 3 tambah 9 per 3 49 per 3. R2 didapat 49 per 3 dibagi 2, maka didapat jawabannya 81 per 6. Seperti itu. Karena di soal yang ditanya adalah panjang rusuk kubus yang lebih besar, jadi tadi kita kan dari awal sudah mengumpamakan bahwa R2 itu adalah panjang rusuk yang terbesar, makanya R2 kurang R1. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sekian dulu penjelasan aku mengenai soal-soal tes pengetahuan kuantitatif. Nah, ini memang beberapa soal saja, nanti akan aku bahas tentang materi dan contoh soalnya juga di video selanjutnya. Jadi pantengin terus channel ini, jangan lupa kasih subscribe juga dan like. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.